Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang studi dan manajemen pelayakan proyek yang berjudul pembuatan tempe. Dosen pengampu yaitu Ibu Munawaroh Eskom MSI. Proses pembuatan tempe. Jadi di sini sudah ada gambar-gambar di mana di situ ada gambaran tempe, terus habis itu bahan-bahan tempe, di situ ada merica, ada tahu dan sebagainya. Di situ ada tempe yang sudah matang. Yang pertama yaitu nama produk bioteknologi tempe. Tempe merupakan makanan tradisional yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tempe dibuat dengan cara fermentasi atau peragian. Fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan. Mikrobia yang terlibat dalam fermentasi tempe adalah beberapa jenis kapang seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae yang dikenal sebagai ragi tempe. Jadi tempe itu juga ada campuran raginya, gitu. Jadi kalau nggak dikasih ragi nggak mungkin jadi tempe. Makanya jadinya tempe itu karena fermentasi, campuran antara bahan mentah sama ragi itu campur, maka menjadi tempe. Nah, yang kedua yaitu organisme yang digunakan. Rhizopus oryzae. Nah, seperti gambar yang di sebelah ini nanti, di situ ada Rhizopus oryzae. Nah, ini bahannya. Ragi merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Jadi ragi itu merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Jadi jadinya tempe itu karena ada raginya. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biarkan untuk tempat hidup mikroorganisme tersebut. Jadi mikroorganisme yang merupakan fermentasi dan media biakan. Jadi kalau nggak ada raginya, otomatis tempe itu nggak jadi. Karena salah satunya ragi itu harus ada. Kalau nggak ada, ya otomatis nggak akan jadi. Itu. Klasifikasi organisme Rhizopus oryzae. Kerajaan yang pertama yaitu divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nah, fungsinya ada di sebelahnya itu divisi yaitu Zygomicota. Kalau kerajaan kelas yaitu Zygomycetes fungsinya. Kalau kerajaan ordo fungsinya Mucorales. Kalau kerajaan famili berarti fungsinya Mucoraceae. Kalau kerajaan genus berarti fungsinya Rhizopus. Kalau kerajaannya spesies berarti fungsinya Rhizopus oryzae. Lah tadi yang disebut Rhizopus oryzae yaitu kerajaan spesies. Nah itu. Rhizopus termasuk jamur berfilamen. Jadi Rhizopus itu termasuk jamur. Jamur apa? Jamur berfilamen. Jamur berfilamen sering disebut kapang. Rhizopus oryzae memiliki karakteristik yaitu miselia. Miselia berwarna putih. Ketika dewasa, maka miselia putih akan tertutup oleh sporagium yang berwarna abu-abu kecoklatan. Hifa kapang
terspesialisasi menjadi 3 bentuk, yaitu rhizoid, sporangiofor, dan sporangium. Suhu bertumbuh optimum adalah 30 Celcius. Tuh. Rosifus oryzae tidak tumbuh pada 45 Celcius. Nah, struktur jamur Rhizopus oryzae, di sini ada keterangan sporagium itu di A. Nah, itu yang sebelah bulatan itu. Terus ada B yaitu sporangiofora. Nah, situ ada gambarnya juga, yaitu kayak batangnya jamur itu. Terus C itu sporangiospora. Di situ kayak seperti titik-titik ataupun istilahnya kecil-kecil, ya sejenisnya seperti jamur kecil gitu, mungkin seperti itu. Terus ada lagi yang terakhir yaitu columella. Di situ ada kayak tangkai yang besar tuh. Itu tiga bahan dasar yang diproses. Nah, di sini ada bahan dasar yang diproses. Yang pertama yaitu kacang kedelai. Nah, kacang kedelai di situ disiapkan dulu. Jadi kalau kamu membuat tempe ya harus ada kacang kedelainya. Kalau nggak ada ya gak bakal jadi. Inti dari inti pertama yaitu kacang kedelai. Kacang kedelai yang dapat diolah menjadi tempe adalah biji tanaman kedelai. Tanaman kedelai berbentuk semak atau pendek setinggi 30 sampai 100 cm. Jadi kalau kedelai itu enggak kayak istilahnya jagung atau sebagainya, enggak. Cuman seperti kacang panjang, itu modelnya hampir sama dengan kacang panjang. Kacang tanah, bukan kacang panjang, sorry. Kacang tanah. Kedelai yang telah dibudidayakan tersebut diperkirakan berasal dari glicin soya alias glicin usurensis yang banyak terdapat di Cina, Jepang, Korea, dan Rusia. Kedelai masuk ke Indonesia pada abad ke-16 dengan berbagai bentuk dan warna. Jadi kedelai itu banyak bentuk juga banyak warna. Komposisi biji kedelai. Komponen protein kadarnya berapa persen? 35 sampai 45%. Itu proteinnya. Jadi banyak proteinnya maksudnya. Lemaknya berapa? Kadarnya sekitar 18% sampai 32%. Ya nggak terlalu banyak sih. Ya lumayan lah kalau masalah lemaknya, tapi proteinnya luar biasa gitu. Terus komponen karbohidrat kadarnya berapa persen? 12% sampai 30%. Itu karbohidratnya. Terus komponen air berapa persen? Nah, ini komponen air yang sangat dikit. Kadar itu sekitar 7%. Karena apa? Ketika tempe itu digoreng pun minyak itu berkurang. Jadi airnya itu sangat dikit, beda dengan tahu. Kalau tahu banyak airnya, tapi kalau tempe itu kadar airnya dikit banget. Komposisi kedelai per 100 gram bahan. Nah, ini komposisinya kedelai per 100 gram bahan. Kalau 200 gram gimana ya? Tinggal aja ditambahkan gitu. Kali berapa ratus gram, kadar gulanya tinggal dilihat aja gitu. Nah, struktur jamur Rhizopus oryzae, di sini ada keterangan sporagium itu di A. Nah, itu yang sebelah bulatan itu. Terus ada B yaitu sporangiofora. Nah, situ ada gambarnya juga, yaitu kayak batangnya jamur itu. Terus C itu sporangiospora. Di situ kayak seperti titik-titik
ataupun apa ya istilahnya, kecil-kecil ya, sejenisnya seperti jamur kecil gitu, mungkin seperti itu. Terus ada lagi yang terakhir yaitu Columella. Columella di situ ada kayak tangkai yang besar tuh, itu. Kenapa tempe tinggi protein? Nah, ini biasanya kan kenapa kok harus tempe? Tempe itu banyak protein atau tahu banyak protein. Nah, ini salah satu tempe ya. Makanya cinta terangkat tentang tempe biar tahu yang belum tahu. Yang tahu biar lebih tahu. Nah, kenapa tempe tinggi protein? Rhizopus oryzae memproduksi enzim pendegradasi karbohidrat seperti amilase, selulase, silanase, glukoamilase, dan protease. Selama fermentasi, karbohidrat akan berkurang karena dirombak menjadi gula-gula sederhana. Enzim protease akan membentuk kandungan protein dalam tempe. Jadi membentuk protein dalam tempe. Itu namanya apa? Enzim protease. Inilah yang akan membuat tempe memiliki kandungan protein yang tinggi. Jadi adanya protein yang tinggi itu dari enzim protease. Di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahan apa saja? Nah, ini yang pertama bahannya dulu. Yang pertama kedelai 3 kilo. Ya, kalau nanti seumpama membuatnya banyak gimana, tinggal dikalikan saja. Kedelai 3 kilo, terus ragi tempe 3 sendok makan, terus air bersih. Jadi aslinya bahannya nggak banyak, tapi ragi tempe sama kedelai itu harus ada. Kalau kedelai saja ya nggak jadi, ataupun ragi saja ya apa yang bikin jadian gitu. Jadi saling melengkapi. Nah, itu saling melengkapi. Terus alatnya apa saja? Ember plastik, saringan, dandang, dan panci. Dandang dan panci harus ada. Terus pengaduk kayu, tampah, kompor. Terus habis itu ada daun pisang atau plastik. Nah, itu. Jadi mau dibuat godong pun ready, dibuat plastik pun ready gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan lah gitu. Kadang dijualan pasar-pasar kan ada yang pakai plastik, ada yang pakai daun pisang, ada gitu. Makanya sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah di sini ada alir pembuatan tempe. Jadi alirnya pembuatan tempe itu ada di sini. Yang pertama, kedelai. Setelah kedelai dibersihkan, direndam 1 malam. Jadi kedelai itu dibersihkan terus direndam 1 malam. Dikupas kulit arinya. Jadi kan kedelai itu ada kulitnya, itu dikupas. Kulit dijemur dan digiling untuk campuran makan ternak. Itu bisa. Kalau semen daripada kulitnya anggur ini gimana caranya? Dijemur terus habis dijemur digiling. Setelah digiling untuk campuran makan ternak itu insya Allah proteinnya banyak. Makanya kalau pembuatan tempe itu jangan sampai ada yang ketinggalan. Meskipun kulitnya pun ya masih berguna buat peternak yang punya peternakan kan enak gitu. Terus yang setelah dikupas kulit arinya kemudian dicuci terus dikukus selama 1 jam. Selama 1 jam itu dikukus. Ya, dikukus, bukan direbus, tapi dikukus. Dikukus itu ada sejenisnya sarangan, arang-arang itulah istilahnya. Terus habis itu didinginkan, dicampurkan. Nah, ini nih ragi tapenya nyampurnya ketika sudah dikukus terus didinginkan, setelah dingin baru dicampur. Jangan pas panas muah-muah baru dicampur, jangan. Tapi ketika sudah dingin baru dicampurkan ragi tempenya.
Setelah itu dicetak atau dibungkus. Setelah dicampur, diaduk dengan ragi tempe, habis itu dicetak, dibungkus ya. Dibungkus bisa, bungkus pakai plastik bisa, pakai daun pisang bisa. Habis itu diragikan 1 malam. Setelah 1 malam dibuka dan diletakkan di atas rak. Jadi diragikan 1 malam, terus dibuka dan diletakkan di atas rak. Terus dibiarkan 1 malam, akhirnya jadilah tempe. Jadi setelah dikasih ragi itu udah sangat mudah lah, dibiarkan gitu, insya Allah nanti udah jadi sendiri gitu ya. Itu tadi alir pembuatan tempe. Biji kedelai harus bersih, bijinya kedelai harus bersih, bebas dari campuran batu, kerikil atau bijian lain, dan tidak rusak. Kulit biji kedelai harus dihilangkan untuk memudahkan pertumbuhan jamur. Jadi kalau plastik ini kulitnya kedelai tadi kok nggak dikupas, yaitu nanti jamur itu tidak akan tumbuh dengan maksimal gitu. Jadi caranya untuk memudahkan jamur tumbuh itu dengan cara itu dikupas kulitnya. Kehilangan kulit biji dapat dilakukan secara kering ataupun basah. Jadi kalau amannya biar nggak terlalu kayak ajur itu itulah. Nah biar nggak rusak itu caranya ya boleh kering lebih bagus daripada yang basah. Kalau ya tergantung kebiasaan sih, kalau biasanya sih basah biasanya, tapi kalau nyaman kering ya enak kering gitu. Jadi ya suka orangnya atau kebiasaan orangnya. Cara kering lebih efisien ya kan. Jadi kalau kering itu mungkin dia kan nggak terlalu terendam terus di di air. Jadi kalau biasanya kalau kelamaan direndam di air biasanya langsung cepat ambur atau ajur. Nah itu mungkin tadi ada kata yang salah menurut saya, lebih baik basah ya. Itu ternyata cara yang lebih kering itu lebih efisien, yaitu dikeringkan terlebih dahulu pada suhu 104 Celcius selama 10 menit atau dengan pengeringan sinar matahari selama 1 atau 2 jam. Jadi kalau pengen menghemat berarti pakai matahari, kalau pengen cepet ya pakainya pemanas atau pengering pengeringnya lah tuh. Kayak di open kan cepet keringnya gitu. Nah, dengan pengering. Habis itu selanjutnya menghilangkan kulit dilakukan dengan alat burmil. Kalau pabrik-pabrik ataupun yang sudah biasanya buat tempe itu biasanya ada alat namanya burmil. Biji kedelai tanpa kulit dalam keadaan kering dapat disimpan lama. Jadi menghilangkan kulit biji secara basah dapat dilakukan setelah biji mengalami hidrasi, yaitu setelah perendaman selama 12 jam. Kulit ari dapat dipisah dengan cara diinjak-injak atau menggunakan mesin mengupas kedelai. Kemudian kedelai dibilas dengan air hingga bersih dan ditiriskan. Tetapi dengan cara basah tidak kedelai dapat disimpan lama. Jadi kalau kering itu dapat disimpan dengan lama, tapi kalau basah tidak dapat disimpan dengan lama. Nah, di sini ada proses perendaman, terus proses pengupasan. Jadi habis direndam, terus habis itu ada pengupasan, itu ada alatnya itu. Untuk alat ngupas itu ada itu di sampingnya itu. Jadi seperti itu. Biasanya kalau orang yang sering buat tempe atau produksi tempe pasti punya alat itu. Paham ya? Proses perendaman. Nah ini selama proses perendaman biji mengalami proses hidrasi sehingga kadar air biji naik sebesar kira-kira 2 kali kadar air semula, yaitu mencapai 62-65%. Proses perendaman memberikan kesempatan pertumbuhan bakteri-bakteri asam laktat sehingga terjadi penurunan pH dalam biji menjadi sekitar
4,5 sampai 5,3. Penurunan pH biji kedelai tidak menghambat pertumbuhan jamur tempe. Jadi kalau meskipun pH-nya turun, itu tidak menghambat pertumbuhan jamur tempe, tetapi dapat menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri kontaminan yang bersifat membusuk. Jadi dapat menghambat pertumbuhan bakteri kontaminan yang bersifat membusuk. Jadi malah enak kalau ada kalau bakterinya itu turun, itu kan malah enak karena tempe bisa tahan lama. Tapi kalau bakterinya makin naik, ya ini tempe maka tidak akan tahan lama, seperti itu. Proses pemanasan atau perebusan biji setelah perendaman bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri kontaminan, membantu membebaskan senyawa-senyawa dalam biji yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur. Penirisan tahapan ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji, mengeringkan permukaan biji, dan menurunkan suhu biji. Air yang berlebihan dalam biji dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan jamur dan menstimulasi pertumbuhan bakteri-bakteri kontaminan sehingga menyebabkan pembusukan. Jadi kalau seumpama berlebihan dalam biji tersebut, airnya berlebihan, ya, kalau seumpama di biji tersebut itu airnya berlebihan, itu malah menjadikan penghambatan jamur tersebut. Akhirnya bakteri tumbuh. Nah, tempe ini nggak jadi lama gitu. Akannya jadi 2 hari mas 1 hari, akan 3 hari sampai 2 hari, akannya 5 hari, jadinya cuma 4 hari atau 3 hari setengah lah itu. Jadi ketika biji ini lebih kering, itu lebih bagus gitu. Nah, ini proses peragian. Jadi setelah panjang lebar, ini proses peragian. Proses peragian dilakukan setelah kedelai dingin. Jadi kalau masih panas jangan sampai campur, tapi nunggu sampai dingin. Proses peragian dilakukan dengan pencampuran ragi tempe ke dalam kedelai. Kemudian campuran tersebut dimasukkan dalam cetakan yang dialasi plastik atau dibungkus dengan daun pisang. Jadi ada cetak, kan biasanya tempe kan ada yang panjang lah, itu ada cetakannya, ada yang kecil-kecil juga ada cetakannya. Jadi kalau nggak ada cetakannya itu ya kurang maksimal lah gitu. Jadi tapi kurang maksimal. Kemudian campuran tersebut dimasukkan dalam cetakan yang dialasi plastik atau dibungkus dengan daun pisang. Daun atau plastik dilubangi agar jamur tempe mendapat udara. Jadi kalau semua nggak kita lubangi, ini jamur tidak akan mendapatkan udara. Lah otomatis kalau jamur nggak dapat udara, ini bisa mati dan dapat tumbuh dengan baik. Jadi kalau semua dilubangi, ini tumbuhnya makin membaik lah daripada tidak dilubangi itu. Karena proses fermentasi jamur Lychos oryzae berlangsung secara aerob. Jadi cukup kita diamkan saja nanti sudah jadi tempe gitu. Karena apa ya, tadi bahan-bahan sudah dicampurkan, terus sudah sesuai dengan prosedur, terus kayak plastik maupun daun itu sudah kita lubangi. Insya Allah jamur itu akan tumbuh dengan maksimal lah istilahnya. Nah, proses inkubasi. Nah, di situ ada gambaran yang dimana tempe itu dicetak. Nah, inkubasi dilakukan pada suhu 25 sampai 37 Celcius selama 36 sampai 48 jam untuk hasil optimum. Jadi pengen hasil yang optimum ya harus 1 hari 1 malam. Maksudnya bukan 24 jam tapi 2 hari 1 malam, itu bagus ya. Selama inkubasi terjadi proses fermentasi yang menyebabkan perubahan komponen-komponen dalam
biji kedelai, persyaratan untuk yang dipergunakan untuk inkubasi kedelai adalah kelembapan, kebutuhan oksigen dan suhu yang sesuai dengan pertumbuhan jamur. Jadi tempatnya yang dipergunakan tersebut untuk inkubasi kedelai adalah kelembapan. Jadi kudu lembab, jangan sampai panas umum lah itu. Jadi jangan sampai kering, harus lembab itu. Makanya cetakan-cetakan tempe kebanyakan ya dari kayu ya, dari kayu kebanyakan. Karena kayu itu hasilnya lembab gitu. Nah, kalau kena air pun ya kan lembab akhirnya gitu. Nah, di sini itu ditunjukkan sama mbaknya, plastiknya sudah dipotong-potong ya. Terus di atas ada gambaran tempe yang sudah dicetak, tinggal nunggu yang sebelahnya sudah jadi itu. Jadi ada gambar-gambarannya ya. Jadi sebelum ya tadi pesannya, sebelum eksekusi jangan lupa jangan sampai stoknya itu habis. Di pertengahan jalan tiba-tiba stok saya kok habis. Nah ini nanti kurang bagus lah. Kalau bisa kan kalau udah siap semua ya langsung dimasukkan aja ke wadahnya gitu. Nah di sini ada sifat organoleptik. Di sini ada lama fermentasi, terus pembungkusan tempe kedelai, habis itu hasil. Jadi lama fermentasi yang 1 hari. Yang pertama ini, yang 1 hari membungkus tempe kedelai pakai plastik. Itu nanti warna kuning khas kedelai, aroma khas kedelai, tekstur tidak keras, rasa enak, kekompakan tidak kompak. Nah itu. Tapi kalau daun pisang kuning khas kedelai, tidak keras teksturnya, rasanya enak, terus kekompakan juga tidak kompak. Jadi sama antara plastik dan pisang itu sama. Kalau lama fermentasinya itu selama 1 hari. Nah kalau 2 hari gimana? Ini beda. Kalau 2 hari beda. Seperti ini 2 hari. Kalau plastik itu putih seperti tempe segar, warnanya aroma tempe segar, teksturnya keras, terus rasanya enak, terus kekompakannya kompak. Nah ini meskipun daun pun sama. Makanya kalau 1 hari itu kurang bagus lah. Nah kalau bagusnya berapa hari? 2 hari. 2 hari itu sudah optimal. Segi warna itu sudah tempe segar, itu warna putih, itu bukan kuning khas kedelai tapi warnanya putih. Terus karena apa? Jamur-jamurnya itu maksimal gitu. Tumbuhnya jamur itu maksimal. Itu. Nah, mungkin itu saja yang mengenai tentang tempe. Kalau lebih jelasnya mungkin nanti bisa lihat di video ini, setelahnya ini, ataupun nanti bisa langsung datang ke produknya. Kalau di Jombang, teman saya sendiri juga satu kampus itu ada, namanya Mas Ilham, tapi tempatnya itu di Megaluh. Nah itu ada. Makanya kalau pengen tahu ya, kalau sama penasaran bisa komen nanti di komentar terus sebagainya nanti ya. Kita lanjut nanti untuk lihat videonya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat tempe kedelai. Dan ini juga sangat cocok untuk ide usaha loh. Untuk cara pembuatan tempenya nanti akan saya uraikan atau akan saya jelaskan dari awal sampai selesai ya. Jika kalian penasaran gimana cara membuatnya, simak terus di video saya sampai selesai. Terima kasih. Saya menggunakan 1 kg kedelai. Untuk langkah pertama, cuci kedelai sampai bersih ya. Saya cuci dulu kedelainya sampai bersih. Kira-kira ini saya cuci sekitar 2-3 kali ya.
Ini kedelainya sudah bersih, kemudian akan saya rebus ya. Rebus kedelai sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan apinya dan tunggu sampai dingin. Untuk langkah selanjutnya, kedelai yang direbus tadi sudah dingin, sekarang kita cuci ya. Ini sudah dingin, tidak panas lagi. Saya cuci seperti ini, diremas-remas biar kedelainya hancur. Untuk mencuci kedelainya harus benar-benar bersih sampai kulit kedelainya mengelupas. Kita buang kulit kedelainya sampai kedelainya bersih dari kulitnya ya. Untuk menghilangkan kulit kedelainya, cuci ulang sampai beberapa kali ya, biar hasilnya benar-benar bersih. Wadahnya itu harus benar-benar steril. Jika sampai kena minyak ataupun garam, tempenya tidak jadi atau jadinya busuk. Jika kedelainya sudah dicuci bersih dan rendam dalam air, diamkan selama 1 malam ya. Ini kedelai yang kemarin saya rendam 1 malam dan akan saya cuci lagi sampai bersih. Saya ganti airnya. Jika masih ada kulit kedelainya, kita buang lagi ya. Nah, ini saya mencucinya benar-benar bersih. Jika kedelainya sudah dicuci bersih, kemudian kita rebus kembali kedelainya. Rebus kedelainya selama 40 menit atau sampai kedelai benar-benar matang ya. Setelah kedelai matang, lalu saya tiriskan dulu. Kemudian kita dinginkan dulu kedelainya sampai benar-benar dingin. Jika kedelai sudah dingin, akan saya taburi dengan ragi tempe. Untuk ukuran 1 kg kedelai, saya menggunakan setengah sendok teh ragi. Untuk ragi tempenya saya menggunakan Raprima ya. Kalian bisa membeli ragi tempe ini di via online atau di pasar-pasaran gitu ya. Campur kedelai dengan ragi sampai benar-benar merata. Jika kedelainya sudah dirageni, siapkan plastik seperti ini untuk membungkus tempenya. Lalu akan saya masukkan kedelainya ke dalam plastik ya. Ini akan saya isi sampai agak penuh. Seperti ini. Setelah itu ratakan dan bagian ujung plastik akan saya rekatkan. Ujungnya plastik saya rekatkan seperti ini. Lalu saya selomot menggunakan api. Seperti ini hasilnya, sudah rapat plastiknya.
Jika kedelainya sudah dimasukin ke dalam plastik, jangan lupa plastiknya ditusuk-tusuk seperti ini agar udaranya masuk. Untuk langkah selanjutnya, ini proses fermentasi ya. Untuk proses fermentasi bisa memakan waktu sekitar 2-3 hari. Kalian taruh tempenya di tempat yang kering atau tidak lembab. Ini saya naruhnya di laci seperti ini aja. Fermentasi hari pertama atau hari esoknya, tempenya sudah seperti ini sudah hangat-hangat begitu dan ada embun-embunnya. Nah, kalian lihat seperti ini. Dan fermentasi hari kedua atau ini tempenya sudah 2 malam saya simpan. Ini hasilnya sudah jadi seperti ini ya hasilnya teman-teman. Ini sudah bisa dimasak tempenya. Hasil tempenya benar-benar putih dan bagus. Terima kasih teman-teman. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.